Al-Babus Salis, bab yang ketiga di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Fi adabil muta'allim ma'a syaikhihi wa fihi isna asyra na'a minal adab. Di dalam adab atau etika akhlaknya seorang murid muta'allim ma'a syaikhihi ketika bersama gurunya, dengan gurunya. Dalam hal ini di sini ada 12 macam adab, budi pekerti. Yang pertama kemarin hendaklah yang bagi li talabul ilmi, layak bagi belajar ilmu hendaklah mendahulu yuqaddimun nazar. Sebelum belajar dia memandang dulu, milih guru dulu. Ya. Yang kita sebut kita bahas kemarin istikharah, ya kan ya. Musyawarah, tanya ke orang-orang, ke gurunya sebelumnya. Kalau dia mau pindah maka tanya ke gurunya, konsultasi. Ustaz, nanti saya mau kira-kira belajar ke siapa, begitu. Biar nanti sejalan dengan guru yang sebelumnya. Takut keliru. Mikir. Fiman ya'khudul ilma anhu, dari orang yang mau dijadikan guru, dari orang yang mau diambil ilmunya dari dia. Minimal nanti kita ini kalau mau belajar yang sering kita sebutkan, ini inti pokok ya. Setelah kita memandang cocok, kemudian terlahir, siapkah saya untuk menghormat pada dia? Begitu. Siapkah saya memuliakan dia? Kalau tidak siap, mundur sudah. Karena tidak bakal barokah, gitu ya, tidak bakal berkah. Keberkahan itu ada, keberkahan seorang murid itu ada pada sejauh mana dia taatnya dia kepada gurunya. Ya. Ibarat kalau dia kelem taat betul ya, zahir batin, sakti orang itu ya. Sebab banyak cerita-cerita zaman dulu. Salah satu contohnya mungkin ini cerita fiktif apa enggak, pokoknya walhasil film-film sudah menyatakan seperti itu. Cerita-cerita seperti itu. Sunan Kalijogo itu loh, ya. Banyak padahal yang lain-lainnya, itu salah satu contoh. Dia ini setelah kenal kepada seorang waktu itu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Bonang lah kalau itu ya. Ya pokoknya cerita aja, kita akan banyak kan baca buku kan di situ. Wali Songo itu lah. Siapa sih Sunan Kalijogo? Dia ini anaknya Adipati awalnya. Bukan siapa-siapa lah. Cuma dia ini dari muda sudah kelihatan bagusnya. Ya. Cuma dia nggak ada ilmu. Katakan itu kan ceritanya. Suka mencuri, cuma nyurinya untuk orang lain gitu. Ya. Akhirnya dia ketemu seseorang, kok cocok jadi guru. Ya. Jadikan dia guru. Syaratnya gampang, nanti kalau mau jadi murid saya, taat kepada saya. Tungguin saya nanti sampai saya datang. Tungguin di tongkat saya, gitu ya, seperti itu. Ditunggu sampai bertahun-tahun. Karena taatnya pada seorang guru menang tok gitu ya. Gak obah. Ya. Ojo mana pengen atus padahal di depan kali gitu ya. Ndak nunggu tongkat tok pandel gitu ini. Ya. Ndak makan, ndak minum, ndak sholat mungkin ya, karena dia kan ndak mikir sholat, penting guru gitu ya, penting guru. Kelihatannya salah, cuma kan karena Allah dapat ridhonya guru jadi seperti itu. Ya, siapa sih kalau kita lihat sejarahnya siapa Sunan Kalijogo, gitu ya. Kalau yang lain-lainnya orang-orang top saudara, nasab-nasab banyak yang Ba'alawi sama semuanya. Kalau Sunan Kalijogo siapa, gitu ya. Barokah anak-anaknya jadi Sunan Muria. Ya, berkatnya apa? Taat kepada guru. Ya. Salah satu ketaatannya dia menghormat. Terus opo cari dah, gitu ya. Kalau kita kan enggak kan? Tunggu ya, nggih. Ya tapi ya si nanti ya. Si leren, kalau sekarang leren habian penting ditunggu ya, habian sih. Dilirik gitu ya, dilirik habian. Kadang di tala ini biar kalau dia kewa tala ini jika lari habian, tinggal turu.
Ini kalau guru taat tunggu itu gini tok. Ya. Ada juga cerita banyak ya Pak Wazal banyak. Ya. Ini ada cerita dari masih ada kah? Katanya sekarang masih ada. Salah satu muridnya Ki Holil Bangkalan. Kalau tidak salah daerah Jember atau daerah ketimuran sudah orang. Jadi ini anak masih kecil, apa namanya, ngaji di Ki Holil Bangkalan. Ya. Kemudian sama Ki Holil ini apa ya, suruh apa namanya, suruh nyapu mungkin apa serius benda. Tolong ya, ojo sampai ono apa namanya, ojo sampai ono gotong apa tadi, keliaran di bawah pohon ini. Maka dia karena Ki Holil bilang begitu, dijaga nih pohon, jangan sampai ada daun sampai apa tadi enggak keambil apa tadi setelah Ki Holil nyuruh seperti itu. Jadi ditunggui, enggak peduli hujan malam, ditunggui karena Ki Holil sudah bilang begitu. Ya, tolong ya ini jangan sampai ono godong apa rusuh di bawahnya ini apa pohon di halaman ini, tunggui. Ada pohon, ada daun diambil sampai malam, sampai hujan. Ketahuan Ki Holil. Loh, kok enggak tidur lah? Ya boten lah, sampean nyuruh saya nunggu sampai jangan sampai ada daun jatuh di sini, kotor nanti. Maka saya takut nanti saya kalau tidur ada daun nanti sampai di situ terlantar, enggak saya ambil lah ya apa? Langsung Ki Holil, wah ini bukan anak sembarangan ini, kecil sudah seperti itu. Ya. Jaga amanah. Ya sudah, sekarang ente tak ajari sudah. Ya. Waktu itu katanya diajari sorof. Ya, diajari sorof. Ayo ente tak ajari sorof. Ya. Ayo fa'ala yaf'ulu fa'lan, artinya apa? Doroba diribu dorban. Sekarang roja yarji'u irji, apa artinya? Pulanglah lah, sudah, mulai. Gitu tuh sudah mulai. Ya. Kecil, masih kecil ini, suruh pulang, diajari sorof tok, sudah jadi ulama sampai sekarang. Ada itu ceritanya. Ya, masyhur ini, masyhur. Ya. Kalau tidak salah, salah satu yang cerita ini Habib siapa ini yang lucu itu di timur, orang Banyuwangi. Lupa nah. Itu ya Madura itu lah. Itu banyak ya. Ismail Bondo, gitu ya. Memuliakan taat pada gurunya gitu tok. Untuk taat itu sulit kalau sama sekarang ya. Ini yang paling pokok. Yang paling pokok itu. Bisakah nanti kalau dia jadi guru saya bisa memuliakan, bisa taat pada dia. Nah, gitu. Kalau enggak mundur, hatta ini alim alamah tapi wali sekalipun kalau kita enggak mau taat, enggak siap untuk menghormati, apalagi wali ya. Tambah kewalat nanti kalau kita sembrono. Asan menjauh. Nah, gitu. Apalagi setengah-setengah. Apalagi setengah nguji. Ini betul enggak? Coba sih. Nah, gitu ya. Tambah kewalat. Kemudian, ini kemudian yang kedua sekarang ya. Yang kedua wasani an yajtah. Masih enggak, belum ya? Masih belum kemarin belum selesai satunya. Wal yakun wa yaktasib husnal akhlaqi wal adab minhu. Dan carilah guru yang bagus adabnya. Bagus akhlak dan adabnya. Nah, gitu ya. Iya. Karena nanti kita mau nyontoh dia. Wal yakun in amkanaka mimman sabatat ahliyatuh. Dan wal yakun, jadikan guru itu cari gitu ya, in amkanaka kalau memungkinkan, mimman sabatat ahliyatuh,
dari orang yang tetap keahliannya. Jadi orang yang ahli betul dalam bidangnya. Karena kalau orang itu ahli dalam bidangnya bakal enak, gitu ya. Kalau kita cari guru nahu, cari yang tahqiq dalam nahu sekalian, yang bagus metodenya. Karena dengan metode bisa gampang. Yang mestinya dipelajari 3 tahun bisa 3 bulan sudah selesai, begitu. Dengan metode tadi, karena bagus pengajarannya, ahli dalam bidangnya, gitu ya. Ingin fikih, cari guru fikih yang apa namanya, yang bagus, yang ahli. Wa tahaqqaqat syafaqatu, dan nyata kekasih sayangnya, kasih sayang pada muridnya ya. Otomatis guru, kalau ya guru yang beneran bakal punya kasih sayang pada muridnya. Dan mestinya, dan guru itu ngajarnya itu ya dasarnya karena syafaqah, bukan karena apa-apa, bukan karena ngambil manfaat atau apa, enggak ya, karena kasih sayang. Karena kasih sayangnya pada si murid, guru itu mau mengajar, begitu. Ini kalau guru agama ya biasanya. Wa dhaharat muru'atuhu, dan nampak muru'ahnya, penjagaan dirinya. Guru yang apa tadi, cari guru yang muru'ah. Ya. Karena orang berilmu mesti muru'ah, ya gitu ya. Kalau ndak muru'ah kok terkenal orang, ya takutnya nanti jadab, senangannya OT-OT, mungkin ya jalan ke sana kemari, sepeda motoran OT-OT misalkan ya. Sebenarnya itu kalau kita pelajari fikihnya ya maksiat apa, aurat sebenarnya, ya kan ya. Orang laki itu, tapi kebanyakan orang tidak nganggap itu aurat. Ya, orang itu belajar aurat kebanyakan hanya mempelajari di Safina itu masalah sholat. Masalah sholat ini dibawa keluar banyak. Hatta kadang-kadang ustadz di kampung itu, kita enggak nyangka mereka enggak ya, mungkin mereka ya salahnya mereka enggak belajar yang lebih anu lagi. Wih, dibilang ustadz tapi sih gelem ote-ote, kadang soalan cekak tok 3/4 utel sampai berdengkul. Jalan di jalan-jalan. Yang ngelihat orang laki, orang perempuan, melihat dia semua. Kalau orang laki enggak apa-apa. Yang susah kalau dia perempuan. Ya. Kalau dia perempuan, dia dosa karena maksiat. Lo kan auratnya laki kan antara pusar dan lutut. Iya, jak lek salat ya gitu ya. Ente lek salat auratnya itu di hadapan Allah itu minimal nutup antara pusar dan lutut gitu. Tapi kalau ente keluar ya ndak bisa, itu apa namanya, maksiat kalau dilihat perempuan. Juga muruahnya juga turun kan? Ya, di mana-mana gitu muruah. Kalau dari segi sah cuma muruahnya muruah. Ya, muruah. Aurat itu sebenarnya sama, sebenarnya auratnya laki perempuan tuh semua badannya. Ya, semua badannya. Cuma kalau orang laki enggak wajib menutup mukanya, enggak wajib. Enggak wajib menutup, karena orang laki harus keluar. Ya apa kalau dia bercadar, enggak mungkin. Aslinya laki perempuan itu sama auratnya. Kita melihat ke perempuan tuh dosa kalau melihat bagian badannya. Perempuan kalau melihat ke kita, kalau kita buka dosa perempuan tadi. Kecuali muka, kalau muka enggak, karena kalau buka darurat, enggak mungkin. Nanti uti-uti gitu ya. Keluar dosa itu aurat. Ya. Enggak syahwat insyaAllah, kata siapa? Syahwatnya perempuan sama laki itu lebih besar perempuan. Lo kan laki kan keker ya podo ae gitu ya, podo. Ya. Ojo delok keker ya, memang kodratnya laki seperti itu, perempuan seperti itu. Jadi beda, penilaian syahwat juga beda. Ya. Lah, ini orang kalau seperti itu berarti enggak muruah. Dan muruah itu nanti disesuaikan dengan apa tadi? Disesuaikan dengan daerahnya. Muruah, tingkat muruah itu disesuaikan dengan daerahnya. Nah, antara daerah nanti di muruahnya orang di sini sama di mungkin di mana ya? Di Mekah Hadramut sana beda. Ya. Kalau di Hadramut sana orang santri, ustadz atau kayak gitu ya,
terus dia jalan dari sana nggak pakai sandal langsung ke sini, enggak masalah. Gak kira orang ngerasanya kalau di sana biasa. Tapi kalau di sini ditelek wong kok ngodok gitu ya, padahal enggak masalah. Kok enggak sandalan? Ya, kan suci kan semua. Di sana enggak ada masalah. Ya, gitu. Jadi dia menjaga muruah yang standar di daerah tersebut. Nah, gitu. Kalau muruahnya santri seperti apa, muruahnya ustadz kiai seperti apa, ya, muruahnya orang biasa seperti apa. Jadi tingkatannya beda. Kalau orang biasa makan di jalanan dia mau sampai ngadeg-ngadeg ya memang sunnah kan berduduk. Cuma bagi mereka ya oke-oke aja. Tapi bagi santri ya wah nggak bagus. Itu sudah mengurangi muruah. Apalagi tingkatannya guru, wah tambah ya tambah nggak muruah lagi. Gitu. Ya, jadi cari guru yang bisa menjaga muruah, yang nampak muruahnya dalam penjagaannya. Washtaharat siyanatuh, dan masyhur penjagaannya. Maksudnya menjaga dari hal-hal yang dilarang. Ya, ahli taat ini orangnya, menjaga dari perbuatan buruk misalkan. Ya. Termasuk muruahnya santri. Ini santri ya, apalagi tingkat ustadz ya, nggonceng saudara perempuannya yang tidak dikenal orang. Ini muruah. Maksudnya kalau dia melakukannya ini menggugurkan muruah. Lo kan tulurku dewe lo telok se. Ya. Ada tuh nanti di kitab Adabul apa ya? Ada lagi selain ini. Adabul Alim, ini kan Adabul Alim ya. Apa ya lagi? Iya sama kitab tentang masalah adabnya orang belajar dan mengajarnya ada. Cuma beda lagi. Yang lebih lama lagi. Lupa nah kitabnya. Di situ disebutkan termasuk jaga muruah itu adalah tidak kalau bahasa kita ya tidak membawa saudaranya yang tidak dikenal orang. Ya ente lah moro sopo mungkin ya. Ente moro gak roh sak pondok iki gak roh lek dia punya saudara perempuan. Ternyata dia punya, nggak ada yang tahu. Mondok waduh mulai lahir sampai mondok, gitu ya. Tahu gede pulang digonceng, langsung ngomong lo, wah nirek, lah kan gitu kan. Nah, ini sudah berarti menggugurkan muruah itu. Jadi dia sudah menurunkan muruah. Ya. Jadi nggak ada orang suudon nanti. Nah, gitu. Dia bakal dipandang, wah. Kok morawani gitu ya, padahal saudaranya memang tidak dosa, cuma dia nggarai orang suudon, nah itu yang dosa. Nah ini juga salah satu muruah. Kalau mau ngomongnya ya apa ya umum anak punya saudara gitu ya tak gonceng mari tapi ya apa bisa ya. Tapi kalau saudaranya sudah dikenal banyak orang ya tidak apa, mesti dulure gitu ya, mesti dulure apalagi dulure banyak. Ya sudah berarti itu. Tapi dia tidak punya, bukan tidak punya cuma nggak dikenal orang, dipingit ini mungkin mulai lahir gitu ya, nggak ada yang kenal. Mau metu sama dia, ini termasuk ngurangi muruah, gitu ya. Apalagi orang lain, ya saudara sendiri lah ya tidak kenal, apalagi orang lain, ya. Saudara ketemu gede, waduh ya nggak muruah lagi nih, ya menghancurkan ini ya, udah menghancurkan kehormatan dia. Jangan kalau itu. Nanti orang bingung, santri ngono, mendai kutuk santri lah gitu ya. Jadi perbandingan nanti. Wa kana ahsana ta'liman wa ajwada tafhiman, dan dia gurunya tadi ya yang harus dicari guru tadi ya yang harus dipilih adalah guru yang ahsana ta'liman, bagus pengajarannya. Lah ini ya, bagus pengajarannya.
Artinya dia punya metode yang bagus. Bagus pengajarannya. Wa ajwad tafhiman, dan ajwad sama ya, dan bagus pemahamannya. Sehingga nanti dia bisa memahamkan orang lain sesuai yang dia mampu. Dia bakal ngajari orang lain, ngajari kita sesuai bagusnya pengajaran yang dia atau pengalaman yang dia miliki, gitu. Fa'an ba'dis salaf hadzal ilmu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ini bukan hadis tapi asar ini ya. Fa'an ba'dis salaf, maka dari sebagian dari salaf ada maqalah, ada asar, qaul, ucapan. Hadzal ilmu itu adalah dinun, agama. Jadi ilmu itu agama. Ilmu itu agama, karena agama yang tidak bisa kita ketahui kecuali dengan mempelajari ilmu. Berarti ilmu itu agama. Maka fanduru, lihat dulu, pandang dulu, pikir dulu, gitu ya. Pilih dulu siapa. Ya. Lihatan amman ta'khuduna, dari siapa engkau mengambil agama kalian. Kalau pas cocok ya alhamdulillah, berarti kita bakal lurus selamanya. Nah, kalau kita ruwet, apalagi tersesat, naudzubillah. Nah, maka sebelum belajar harus pikir-pikir dulu. Ya. Musyawarah, istikharah, gitu. Yang penting itu. Setelah itu, kesiapan untuk ihtiram kepada gurunya. Kemudian yang kedua, wasani yastahid an yakuna syekh mimman lahu alal ulumi syar'iyyah tamamul ittila. Wasani yang kedua, an yastahidah bersungguh-sungguh dalam mencari guru tadi ya. Bersungguh-sungguh untuk mencari guru tadi, mencari guru orang yang mimman lahu alal ulum, orang yang orang yang memiliki ilmu syariat yang tamamul ittila, yang punya yang sempurna ittila. Ittila itu mutolak ya, perhatian. Yang memiliki perhatian khusus atau sempurna terhadap ilmu syariat, gitu maksudnya. Jadi mimman lahu alal ulum, dari orang yang terhadap ilmu syariat itu tamamul ittila, maksudnya memiliki perhatian khusus. Jadi dibalik. Mimman lahu alal ulum syar'iyyah tamamul ittila. Termasuk orang yang tamamul ittila, memiliki perhatian khusus alal ulum syar'iyyah, atas ilmu syariat. Itu nanti artinya dibalik begitu. Senang mutolaah gitu ya. Ya lek jadi ustaz ya sing ngaki kitabe gitu ya. Ustaz kok kitabe Safinato lah ya opo, mau menjelaskan apa gitu ya. Kalau ada ustaz gitu ya enggak usah enggak usah di. Ustaz mau ngaji. Waduh, aku ada kitab belas aku loh. Kok iso gitu ya. Itu aku harus garut lagi gitu. Kok iso ya ustaz enggak ada kitab. Lah terus ya hilang kabeh. Enggak usah dah. Ya, berarti ustaz ini enggak punya perhatian. Ya, buktinya dia belajar aja kita bilang kabeh dan tidak mau beli, atau dia nyewa di ada kan nyewa dibeli. Ya, terus antum punya HP Ustaz? Iya. Oh siapa ya? Kayak siapa apa? PDF enggak? Gak tau ngono-ngono aku bisa kasih seperti ya. Enggak usah maksudnya dia enggak punya perhatian gitu ya. Nah gitu. Berarti ilmunya pas-pasan. Kecuali dia terkenal orang yang penghafal ilmu, sehingga dia tidak pantang beli kitab tapi dia menghafal. Loh, berarti tidak apa-apa kalau itu. Cuma apa ada dalam sekarang? Gitu ya. Zaman sekarang kayak nggak ada zaman sekarang. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari ngarang gitu tuh ya, kalau zaman sekarang kan seperti itu. Salah satu tanda kalau orang ini punya perhatian khusus
itila dan kata tola. Dia orang ini mesti mutola kitab gitu ya. Dan punya kitab, namanya ustaz punya kitab, dulu dia pernah belajar, mesti ada gurunya. Kalau dia ngajar Safinah minimal Abi Suja lah gitu ya. Enggak usah banyak-banyak Abi Suja. Misalkan kalau dia kalau dia Fathul Qorib bukan Abi Suja apa dia? Kasih saja ya. Kalau dia Safinah minimal kasih saja. Kalau dia Abi Suja dikaji ya minimal Fathul Qorib begitu yang dia miliki. Yang lebih atas paling dia mutolaah gitu ya. Karena harus ada yang dikasihkan lebih kepada muridnya. Apalagi murid-murid zaman sekarang ini harus seperti itu. Ya kalau zaman dulu guru murid itu samina wa ta'na, hatta sama gurunya diajar Safinah tok, murid karena ikhlasnya sang guru, murid ini bisa pemahamannya bermacam-macam. Futuh terus masuk ke apa? Zaman dulu segitu. Lah zaman sekarang enggak bisa. Guru gitu tuh jarang. Sangat langka kalau ada 1001. Jadi murid gurunya ini ngajari ya kitab gitu-gitu tok, mek dibaca tok, kadang sambil ngantuk, kadang seperti ya. Tapi muridnya itu langsung setelah keluar dia ini pemahamannya langsung ibarat ilmunya itu tersyarahkan sendiri. Itu kalau dulu seperti itu. Kiai-kiai dulu gitu itu. Ngajar sambil ngantuk, sambil sakit, berbaring, bacaannya ya utawi iki-iku. Tapi muridnya ini langsung tersarahkan sendiri dalam pikirannya sehingga dia nanti bisa memunculkan memunculkan ilmu yang bermacam-macam, diterjemahkan, disyarahkan sama muridnya. Padahal dulu dia hanya modalnya ya kayak gitu-gitu toh. Nah, ini foto. Kalau zaman sekarang hampir jarang dan langka, nggak ada seperti itu. Ya, jadi kalau ada seperti itu ya telok, memang dia masyhur seperti itu, gurunya ini orang yang masyhur, orang seperti itu menahlul karomah ya enggak apa-apa. Coba kalau biasa-biasa ya cari yang lain aja gitu ya maksudnya. Wallahu mimman yusiku bihi min masyaikhi asri, dan dia termasuk orang yang yusik, dipercaya ya. Orang yang dipercaya min masyaikhi, oleh guru-gurunya di zaman itu. Nah, ini orang kan punya murid kan? Apa maksudnya? Kalau kita cari guru ini kan punya guru. Lah, kita cari tahu gurunya ini seperti apa. Perlakuan si guru tadi kepada si orang yang mau kita jadikan guru seperti apa? Oh ini Masya Allah, jadi gurunya ini kepercayaan, ini ahli itu. Gurunya pernah begini, mempercayakan ini pada ini. Nah gitu. Jadi termasuk orang yang dipercaya oleh guru-gurunya di zaman itu, di zamannya. Kalau dia ini sudah tua mungkin ya, maka dia ceritanya orang ini Ustadz iki senome biar saya belajar. Oh gurunya ini luar biasa gitu ya, kecintaannya pada dia, terus dia ini dipercaya begini, jadi begini, bagian gini, nah gitu. Jadi dipercaya gurunya. Ojo sampai kita belajar cari guru ternyata punya sejarah kelam yang hitam, gitu ya. Ya apa gitu? Oh, biar iki Ustadz iki biar diusir gitu guru ini, gara-gara nyolong gitu kan. Waduh ojo gitu ya, nggak usah, ya. Gak dicoba gak dicoba guru ini sampai dia keluar sendiri. Wah ojo gitu. Ya, ini guru kualat ini. Loh enggak, gak kualat tambah dia gurunya banyak. Oh enggak, istidrat berarti. Ya, kenapa? Ulang gurunya dari itu kok. Gurunya dari itu kok dia langsung masyhur, dia istidrat bisa jadi. Nah, jadi harus jeli, harus cari tahu gitu ya. Makanya dia tadi suruh mikir dulu, dipikir. Ya, dipikir, dicari tahu ini gimana, sejarahnya gimana. Kalau kita modok gini, ini gurunya siapa? Asal dari mana? Sanadnya gimana begitu. Nah, jadi harus cari tahu, ini namanya musyawarah. Kemudian istikharah. Nah, gitu ya. Kasratu bahsin, nah, banyak membahas, watulas simain. Wallahu a'lam bishawab.